Kita seringkali melihat rezeki hanya sebatas uang yang didapat dari jerih payah kita bekerja. Padahal rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas. Dalam Al-Quran, setidaknya disebutkan ada 8 jalan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk hamba-hambanya. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini dan tonton videonya sampai Anda paham. Di antaranya 1. Rezeki yang telah dijamin. Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. QS 11.6. 2. Rezeki karena istighfar. Beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta. QS 71. 10-11. 3. Rezeki karena usaha. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. QS 53.39. 4. Rezeki karena bersyukur. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. QS 14.7. 5. Rezeki karena sedekah. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. QS Al-Baqarah 245. 6. Rezeki tak terduga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. QS At-Talaq 2. 7. Rezeki karena menikah. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemapanan kepada mereka dengan karunia-Nya. QS An-Nur 32. 8. Rezeki karena anak. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. QS Al-Isra 31. Mari renungkan bersama, bisa jadi bukan rezeki kita yang lagi seret, namun kita kurang bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Rezeki setiap hamba telah ditetapkan oleh Allah, sebab Allah menyediakan rezeki-rezeki pada tiap hambanya dengan pasti. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bumi beserta isinya disediakan untuk manusia serta makhluk-makhluk yang hidup di dalam bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pasti dan mutlak telah menetapkan rezeki setiap hambanya, termasuk kepada hewan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman, "Ialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa saja yang ada di muka bumi." Maka sesungguhnya manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 15, adalah Allah yang telah menjadikan bumi ini tunduk kepada kalian. Maka berjalanlah di muka bumi ini, dan silakan makan dari rezeki-rezeki yang Allah tetapkan. Dan kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Biasanya orang akan bekerja setiap hari untuk mendapatkan rezeki, bekerja dengan semangat hingga terkadang sampai lupa akan kesehatan diri sendiri. Hal itu mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk beribadah kepada Allah. Rezeki yang baik dan disukai Allah ialah rezeki yang didapat dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran Allah, kemudian dipergunakan untuk hal baik juga. Selain halal, rezeki juga harus berkah. Berkahnya itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Hal lain yang harus dihindari dalam memperoleh rezeki yang halal dan berkah ialah menjauhi semua perkara haram, dan tidak lupa juga menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Sebab, penyebab terhambatnya sebuah rezeki ialah karena perbuatan yang dilakukan perbuatan yang tidak sukai Allah. Dalam sebuah hadis Nabi riwayat Al-Tirmidzi disebutkan,
Diharamkan rezeki bagi seorang laki-laki lantaran dosa yang ia perbuat, sabda Rasulullah. Lalu di dalam Islam juga diharuskan untuk menjauhi segala perkara yang bersifat subhat, perkara yang belum jelas halal atau tidak. Yang kita ketahui bahwa harta yang kita miliki bukanlah punya kita seutuhnya. Ada sebagian harta kita itu milik orang lain yang mau tidak mau harus kita berikan, dengan cara kita bersedekah, membantu orang yang kesulitan dan yang membutuhkan bantuan kita. Maka Allah akan janjikan rezeki yang lebih berlimpah dan yang pasti halal dan berkah bagi hambanya yang suka berbagi. Bahkan, jika seseorang menutup-nutupi apa yang dimiliki, maka Allah akan bukakan pintu kemiskinan baginya. Dalam sebuah hadis menjelaskan, apabila kalian tawakal kepada Allah dengan penuh kesungguhan, maka Allah pasti memberikan rezeki kepada kalian, seperti Ia telah memberikan rezeki kepada burung yang berangkat saat petang dengan perut kosong kemudian kembali ke sarangnya dalam keadaan perut kenyang. Maka, setelah kita bekerja keras untuk memperoleh rezeki yang halal dan berkah, kemudian hasilnya kita berikan kepada Allah, tawakal. Jika kita diberikan rezeki maka bersyukurlah, namun, jika belum maka bersabarlah dan tidak putus asa dalam mencari rezeki. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia suatu saat di mana seseorang tidak peduli dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal atau yang haram. Hari Ahmad dan Bukhari dari masalah suap menyuap dan markup harga saat mencari proyek hingga hutang piutang dengan sistem riba serta berbagai kemaksiatan lainnya seolah-olah telah menjadi kewajaran dan keharusan untuk sukses di zaman ini. Sungguh sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Sepertinya kita tidak lagi yakin bahwa rezeki kita ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam mencari rezekinya kita harus bermaksiat kepadanya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Qs. As-Zukhruf 32.